Nah, belakangan ini saya mendapat pertanyaan dari salah satu teman kita, itu seperti ini. Bang, modal investasi normalnya berapa ya? Nah, ketika saya membaca pertanyaan ini, saya mendapat suatu gambaran bahwa sebenarnya ada dari beberapa teman kita yang masih bingung mengenai modal yang diperlukan untuk investasi. Berapa sih modal yang harus disiapkan untuk investasi? Nah, jadi di video ini kita bersama akan sedikit mengubah cara pikir, cara pandang kita terhadap modal investasi. Ya, jadi kita langsung saja, kita ambil saja satu atau beberapa angka. Kita mulai dari 100 juta. Menurut teman-teman nih, tulis di kolom komentar, 100 juta itu modalnya gede atau dikit untuk investasi. Normal nggak? Nah, bagi saya pribadi, dengan duit 100 juta ini untuk memulai suatu investasi sangatlah gede ya. Otomatis dengan modal segede ini itu sudah banyak instrumen investasi yang dapat dipilih. Nah, biasanya juga mindset-mindset seperti ini kepikiran karena mungkin ya dilihat atau belajar mungkin dari orang tua ataupun kakek neneknya. Kenapa? Karena memang pada zaman-zaman mereka investasi atau instrumen investasi itu juga terbatas. Modal yang diperlukan juga gede. Ya, coba ngajak sharing deh, terus tulis di komentar mereka ngomong soal investasi itu apa. Kalau saya pernah ngajak sharing dan jawaban mereka adalah tanah, properti, emas. Hanya seputar itu saja. Dan waktu pada saat itu belinya juga nggak bisa istilahnya dengan modal kecil. Ya memang dikatakanlah ya minimal kita harus butuh 100 juta. Lanjut lagi, setelah 100 juta kita coba hilangin satu nolnya, yaitu adalah 10 juta. Menurut teman-teman kalau angka ini bagaimana? Mungkin sudah beberapa teman-teman yang sudah bisa achieve di angka seperti ini untuk mulai investasi. Dan memang angka ini dianggap normal di tahun sekitar 2010 ya. Waktu itu saya masih aktif menjadi broker di suatu sekuritas. Kenapa butuh angka sampai 10 juta? Sedikit sharing ya teman-teman ya. Dulu untuk pembukaan account ya di suatu sekuritas itu minimal depositnya waktu tempat saya bekerja itu 20 juta. Ya, jadi waktu itu saya kalau mau investasi atau transaksi saham, saya numpang ya, numpang di account temen ya, karena modal saya nggak sampai 20 juta. Ya, gaji waktu itu juga nggak seberapa, jadi nggak istilahnya angka seperti itu 10-12 tahun yang lalu bagi saya sangat tinggi ya, benar sekali. Dan catatannya lagi, dulu waktu beli saham ya itu satu lotnya 500 lembar ya. Ambil saja katakanlah saham Gudang Garam waktu itu ya teman-temannya, itu di kisaran harga 60-an ribu. Jadi kalau minimal pembelian saham itu satu lot, kita mesti siapin 30-an juta hanya untuk beli satu lot saham Gudang Garam. Bayangkan saham-saham lain teman-teman tinggal kali aja 500, itu baru dapat satu lotnya. Kalau sekarang kan sudah lain ya, sekarang itu sudah diperkecil menjadi satu lotnya 100 lembar untuk saham-saham Indonesia 10 juta. Dan dulu ya teman-teman ya, pilihan instrumen investasi juga masih cukup terbatas ya. Untuk reksadana sendiri seingat saya biasanya itu minimal penempatannya 5 juta ya teman-teman. Lanjut lagi, dan hanya seputar untuk produk-produk investasi yang lokal. Dalam artian, kita sangat susah untuk investasi produk-produk luar negeri. Contohnya, saham di bursa Amerika. Nah, untungnya di zaman seperti ini kita sudah sangat dimudahkan dengan teknologi, ya, kemudian informasi. Dan lebih kagetnya lagi, kalau dibilang investasi sekarang sudah bisa dimulai dari 15.000 saja. Sangat mengejutkan kan? Nah, kok bisa demikian? Ya, yang pertama, zaman sudah berkembang ya teman-teman ya. Dengan hanya modal 15.000 saja, sudah banyak pilihan instrumen investasi. Bahkan investasi di bursa saham Amerika. Nih, saya berikan contohnya. Nah, di samping saya ini merupakan layar aplikasi GoTrade Indonesia.
Aplikasi ini sudah bisa di-download di App Store maupun Play Store. Jika sudah download, jangan lupa masukin invite token yang ada di atas ini supaya dapat bonus $2. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya ingin beritahu terlebih dahulu, mungkin saya akan menyebutkan nama beberapa saham di aplikasi ini. Namun percayalah, itu saya bukan mengajak atau menyuruh teman-teman beli. Ini hanya seputar untuk edukasi ataupun sharing. Tetap lakukan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan investasi. Lanjut lagi, kita tadi udah ngomongin nih 100 juta, 10 juta, sekarang 15.000 ya. 15.000 saja ya. Ini karena kita kurskan ya $1 karena minimum pembeliannya $1. Sekarang kursnya berapa? Oke lah, kita rupiah lagi melemah 15.000 sekian. Jadi kita anggapin aja 16.000, oke nggak? 16.000 sudah bisa beli saham di bursa US. Dulunya kalau beli saham di bursa Amerika ini itu 1 lembar ya lebih mahal lagi. Contoh di sini Bank of America 1 lembarnya itu $34. Coba dikalikan 16.000 berapa? Sekitar 500, 600, 700-an ribu kan untuk 1 lembarnya saja. Nah, bagi teman-teman, saya sendiri pribadi agak keberatan kalau misalnya mengeluarkan langsung dana yang cukup gede ya untuk membeli saham tersebut. Namun, apabila dibantu sudah didukung hanya dengan mulai dari $1 saja, saya rasa sudah tidak susah bagi kita semua untuk memulai yang namanya investasi. Benar kan? Dari 100 juta kita kurangin ke 10 juta. Sekarang sisa 16.000. Oke lah, 16.000 kita genapin aja 20.000. Katanya, ya Yung itu kan kurs melemah. Oke, 20.000. Masa 20.000 nggak ada untuk beli saham di bursa US? Lanjut lagi ya teman-teman ya. Di sini ini merupakan portofolio saya. Ini rata-rata masih ada beberapa yang minus. Untuk Alibaba sendiri agak dalam 21%-an ya. Teman-teman boleh cek videonya ada di channel ini ketika saya ngebahas Alibaba, dan rupanya sedikit mengalami miss ataupun salah sehingga minus 20%. Lantas saya masih hold dan saya pegang, saya tetap DCA karena saya yakin akan perusahaan ini. Lanjut lagi. Iya, tadi itu bom ya. Jadi di sini saya akan kasih tahu kepada teman-teman. Jadi ini ya, kita contohkan saja ini ya. Saya katakanlah oke deh, saya contohin beli saham yang namanya Alibaba ya. Kita langsung trade saja, beli saham Alibaba itu karena mulai dari $1 saja kita udah bisa beli saham Alibaba. Tuh, lihat. Hanya dengan $1 saja saya udah bisa beli saham Alibaba. Yap, ada fee sekitar $0,13. Jadi kurang lebih itu sudah hanya makan sekitar 20. Tadi berapa? 15.500 ya kurs sekarang ya. Ya kita anggapan lah 20.000 lah. Kembali lagi. Oke. Jadi tadi saya sudah melakukan transaksi membeli saham Alibaba sebesar $1. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan awal kita. Normalnya itu dana investasi yang dibutuhkan berapa, Bang? Setelah kita bahas panjang kali lebar sama dengan luas, ya. Sebenarnya normalnya itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Jangan ada paksaan normalnya berapa ya. Karena seperti yang saya contohkan di aplikasi GoTrade Indonesia, itu sudah bisa mulai dari 16.000 saja ya teman-teman ya. Kayak kurs melemah oke lah, 20.000 saja oke. Jadi istilahnya gini teman-teman, kita kan wajib butuh menurut saya ya. Butuh porsi investasi dari pendapatan yang kita dapat. Katakanlah ada yang mau 10%, ada yang 20%, ada yang 30%. Itu bebas teman-teman mengaturnya. Dengan adanya bantuan ya seperti yang GoTrade Indonesia tawarkan, ini membuat kita jadi lebih fleksibel dalam investasi. Katakanlah UMR di Kalimantan Barat itu berkisaran 3 jutaan. Saya ambil 3 juta aja. Kalau 3 juta kita sisihkan 10% untuk investasi, itu 300.000. Ya, itu udah berapa banyak saham yang bisa dipilih ya. Kalau 5% doang kita sisihkan untuk investasi, karena kita nggak tahu ya kebutuhan dari setiap orang kan berbeda-beda ya. Bisa aja, jadi sehingga dia lebih membutuhkan di porsi lain lebih gede. Kalau 5% saja itu 150.000 dan masih bisa beli saham di market US. Jadi kalau ditanya normalnya berapa, saya balik nanya, sesanggupnya berapa? Jangan ada tekanan batin yang menyebabkan tidur aja susah, makan jadi nggak enak. Yang tadi minum teh es manis, rasanya jadi pahit.
Nah, itu berarti sudah menjadi beban. Jangan sampai demikian. Oke, teman-teman, jadi saya harap itu dapat menjawab pertanyaan teman kita tadi satunya. Jadi normalnya berapa? Sekarang udah bisa ngejawab dan batinnya udah tenang, sudah enakan. Nah, bagi teman-teman yang ingin sudah mulai investasi saham, terutama di bursa US, teman-teman, saya harap sempatkan waktu untuk menonton video yang ada di sini karena itu mempelajari kegagalan saya dalam berinvestasi dan jangan pernah dilakukan lagi. Dan bagi teman-teman yang ingin update terus seputar informasi mengenai investasi dan sebagainya, teman-teman boleh klik di sini untuk subscribe saya.